Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin mu'minin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, terlebih dahulu khatib ingin mengajak, ingin berwasiat khususnya pribadi khatib dan jamaah umumnya. Marilah untuk kita senantiasa selalu meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas ilmu kita, iman dan juga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjunjung tinggi menjalankan segala apa yang Allah perintahkan dengan sungguh-sungguh dan menjauhi segala larangan Allah dengan jauh-jauh. Mudah-mudahan dengan bekal takwa yang kita miliki, kita memperoleh kehidupan yang bahagia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin mu'minin rahimakumullah. Tahun 2023 baru saja kita masuki. Bahkan ini adalah Jumat kedua di tahun baru ini. Kalau kata orang, bertambah tahun bertambah usia. Kata orang, justru yang sebenarnya bertambah tahun, bergeser tahun, katakanlah kemarin 2022 sampai 23 sekarang, itu berarti justru umur kita yang sebenarnya semakin berkurang, jatah yang Allah berikan semakin berkurang. Hari demi hari, minggu, bulan sampai tahun, itu sebenarnya pengurangan jatah hidup kita sebenarnya. Bukan berarti tambah tahun tambah usia, tidak. Artinya kita semakin dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap kepadanya. Yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang telah kita persiapkan untuk hari esok? Itu dalam ayat tadi muqaddimah khatib sudah mengutip Al-Hasyr ayat 18. Di situ jelas
Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, baik imannya yang rendah, yang pertengahan ataupun yang sudah kuat, Allah panggil semua tanpa kecuali. Untuk apa? Ittaqullah, senantiasa bertakwa kepada Allah. Setelah itu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah, ini Allah tekan kita sebenarnya, hendaklah setiap jiwa, setiap masing-masing pribadi ini mempersiapkan ma qaddamat lighad, untuk hari esok, hari akhirat, hari kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa amal perbuatan terbaik apa yang kita telah persiapkan untuk hari esok? Ini wajib sebenarnya kita. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Kembali Allah menutupnya dengan wattaqullah, bertakwalah. Dalam satu ayat ini kalau diperhatikan ada 2 kali penekanan takwa. Jarang satu ayat kita temukan 2 kali penekanan takwa. Karena sebaik-baik bekal dalam kehidupan ini dan kalau mau selamat, itu bekalnya adalah takwa, tidak lain. Kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Kata Allah, wa tazawwadu, perbekalah, carilah bekal. Fa inna khairaz zad, fa inna khairaz zadi taqwa, karena sebaik-baik bekal ini adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, karena itu bertakwalah kepadaku, kata Allah. Ya ulil albab, wahai orang yang memiliki akal yang sehat, orang yang berakal. Tiap Jumat itu pasti khotib menyampaikan, sebelum dia mengutarakan khutbahnya, dia akan berpesan, karena itu merupakan rukun khutbah. Seorang khotib kalau tidak menyampaikan wasiat berpesan takwa, itu Jumatnya, khutbahnya tidak sah, karena itu rukun. Kita diingatkan untuk senantiasa takwa. Karena sekali lagi, bekal yang terbaik dalam mengaruhi kehidupan ini adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat itu 2 kali takwa diselingi dengan kita disuruh mempersiapkan hari esok. Hari esok ya itu bisa terbagi 2, jangka pendek dan jangka panjang hidup ini. Jangka pendeknya adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jangka pendeknya adalah fid dunya hasanah, persiapan kita agar hidup ini bahagia di dunia. Kalau mau di dunia ini bahagia, bekalnya adalah ilmu pengetahuan dan iman takwa, iptek dan imtak. Kalau itu dimiliki, insya Allah hidup ini dunia akan diperoleh bahagia. Yang kedua adalah jangka panjang, ini jangan dilupa. Wa fil akhirati hasanah, jangka panjangnya adalah persiapan kita di akhirat. Hidup ini bukan di dunia saja, tapi ada yang tujuan terakhir. Jadi jangan lama-lama di dunia, tadi sananya kita celaka. Jadi tujuan akhirnya adalah wafil akhirati hasanah, untuk persiapan kita di akhirat. Tiada lain, karena akhirat itu negeri yang kekal, yang abadi, yang lama, maka bekalnya harus banyak. Tiada lain adalah amal soleh. Mulai dari sekarang kita kumpulkan, kita kerjakan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kalau sekarang kita hidup, entah kapan, kita kan tidak tahu usia berapa, di mana,
Ya, dalam keadaan apa? Kita tidak tahu sebenarnya. Ini harus dipahami. Setiap tahun kita mengatakan insya Allah tahun ini menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Ya harus kita buktikan. Jangan ngomong di status mudah-mudahan menjadi hidup ini menjadi lebih baik, tapi harus buktikan. Buktikannya apa? Umpamanya yang tadinya jarang gitu, jarang sholat berjamaah, dibuktikan harus sholat berjamaah. Yang tadinya jarang ngaji, kumpul-kumpul dengan ulama, ngaji. Jarang silaturahim, ya kerjakan silaturahim. Jarang sedekah, ya harus sedekah. Artinya kebaikan-kebaikan itu harus ditingkatkan agar hidup ini menjadi orang yang beruntung. Jangan sebaliknya. Wa man kana yaumu syarran min amsi fa huwa halikun wa fi riwayatin fa huwa mal'unun atau kama qala Rasulullah. Barang siapa yang hari ini, sebenarnya evaluasi introspeksi diri yang baik itu bukan tahunan. Kalau tahunan terlalu banyak. Dalam setahun 300 katakanlah 60 hari, 65 hari dah. Itu amal ibadah kita yang baik yang buruk terlalu banyak, yang mana harus dievaluasi. Dalam hadis ini Nabi mengatakan man kana yaumuhu, hari. Sebenarnya yang terbaik evaluasi itu introspeksi itu tiap hari. Lagi mau tidur nih, ingat dah tadi ngerjain apa ya, baik buruk pasti kita tahu lah. Yang baik yang buruk tuh kerja. Kalau yang baik alhamdulillah, kalau tidak baik astagfirullah. Kalau orang sering-sering demikian mengevaluasi diri, fa ainau aisaru wa ahwanu li hisabikum, nanti akan dipermudah. Karena sering menghitung, karena sering introspeksi diri. Dari sekarang kita hitung kebaikan yang baik semua, terus dihitung-hitung semoga bisa evaluasi ke depannya menjadi lebih baik. Jadi kata Nabi, man kan yaumu syarran min amsi fa huwa halikun wa fi riwayatin fa huwa mal'un. Barang siapa yang hari ini, kesempatan hari ini, kalau dikembangkan gitu, hari ini, detik ini, tahun ini menjadi lebih buruk dari yang kemarinnya, maka dia orang yang celaka, orang yang dilaknat dalam keterangan Allah. Yang tadinya rajin ke masjid tidak lagi, yang tadinya rajin ngaji tidak lagi, karena tidak dicantumin struktur pengurus. Maaf ya, kan ada umat Islam itu begitu, ngambek, sering ngambek ya, padahal kita kan ibadah kepada Allah itu dunia ya. Tetap amal seseorang itu urusan pribadi, tapi amal Allah jangan diturunkan, ibadah jangan menurun. Kalau menurun, yang tadinya rajin berjamaah, yang tadinya taklim rajin, semua menurun, bahwa halikun, alamat orang celaka itu. Tapi yang baik, man kan yamu khairan min amsi bahwa robihun, orang yang hari ini, kesempatan ini dan kedepannya tadi sholatnya rajin menjadi rajin, yang tadinya di rumah selalu berjamaah, yang tadinya tidak taklim menjadi taklim, sering berkumpul dengan orang soleh, sering sedekah. Insya Allah bahwa robihun itu orang yang beruntung. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi sisa umur hidup ini marilah kita pergunakan sebelum datang kematian. Kan dalam ayat kita sering dah mendengar barangkali, kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa. Allah tidak mengatakan kullu maridin dha'iqatul maut, setiap yang sakit pasti mati, karena syarat meninggal itu enggak mesti sakit. Kullu haramin ha besar, dha'iqatul maut, setiap yang lanjut usia pasti mati, tidak. Syarat mati itu enggak mesti lanjut usia. Allah cuma mengatakan kullu nafs, setiap yang bernyawa. Anak kecil baru lahir ceprot meninggal ada banyak, masing lincah-lincahnya kita punya bocah meninggal ada. Inilah Allah punya hakikatnya. Karena itulah kita persiapkan hidup ini. Apa sih sebenarnya yang terbaik gitu? Kita persiapkan sebelum datang kematian. Jadi jangan sampai, karena kan ada nanti orang ketika meninggal sakaratul maut gitu ya.
dia akan mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas salihin. Ya Allah, tangguhkanlah. Ini orang udah sakaratul maut. Tangguhkanlah sebentar ya Allah. Saya pengen fa asaddaqa, pengen sedekah, wa aku minas salihin, ingin menjadi orang soleh. Ini udah sakaratul maut. Kita jangan begitu, mumpung Allah berikan kesempatan nih, ya udah tiada lain adalah infak, sedekah, beramal soleh. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Sebelum datang kematian yang harus kita kerjakan, wa anfiqu, berinfak, bersedekah, beramal soleh yang banyak, karena itu amal yang akan menemani kita bekal untuk kebahagiaan di akhirat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dari riwayat tersebut dapat dipahami bahwa kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung hidup ini, sisa umur kita ini, mari kita tingkatkan hablum minallahnya dan hablum minannasnya. Jangan sampai aktivitas kita menurun, hablum minallahnya, hablum minannasnya menurun, karena itu akan menjadi pawhalikun, orang yang celaka, orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap agar sisa umur kita ini Allah berikan umur yang berkah dalam taat kepada Allah, agar kita bisa mempersiapkan amal-amal ibadah kita untuk kita persembahkan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.